Otak dapat menghasilkan listrik, yang digunakan untuk mengirim sinyal antara neuron, dan daya listrik yang dihasilkan cukup untuk menyalakan lampu kecil. Dan otak juga tidak merasakan nyeri. Otak tidak memiliki reseptor nyeri, sehingga operasi otak bisa dilakukan tanpa merasakan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan bahas sedikit tentang fakta menarik otak manusia. Otak manusia adalah pusat kendali tubuh yang mengkoordinasikan segala aktivitas. Mulai dari fungsi dasar seperti pernapasan dan detak jantung, hingga fungsi kompleks seperti berpikir, belajar, dan emosi. Otak mengatur hampir semua kegiatan di dalam tubuh, termasuk berpikir, merasa, berbicara, bergerak, dan bertahan hidup. Otak manusia terdiri dari dua jenis sel utama, neuron sel saraf dan sel glia. Neuron bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima sinyal listrik dan kimia, sedangkan sel glia mendukung neuron, menyediakan nutrisi, dan membentuk lapisan pelindung mielin. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan mengirimkan informasi melalui sinyal listrik dan kimia. Mereka tersusun dalam jaringan yang kompleks, membentuk jalur komunikasi yang memungkinkan otak untuk memproses informasi, berpikir, dan mengendalikan berbagai fungsi tubuh. Sel glia memiliki berbagai fungsi penting yang mendukung aktivitas neuron, seperti memberikan nutrisi dan oksigen. Sel glia membantu menyediakan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan neuron untuk berfungsi, membentuk lapisan pelindung. Mielin. Mielin adalah lapisan yang melapisi akson neuron, mempercepat transmisi sinyal listrik. Membersihkan sisa metabolisme. Sel glia berperan dalam membersihkan sisa metabolisme yang dihasilkan oleh neuron, membantu menjaga lingkungan otak tetap bersih dan sehat. Otak manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron, dan jumlah yang sama sekitar 86 miliar sel glia. Ini berarti, ada sekitar 171 miliar sel di otak manusia. Agar tidak bingung, saya akan memberikan contoh sederhana fungsi sel neuron pada manusia. Begini contohnya. Ketika Anda menyentuh sesuatu yang panas, neuron sensorik akan menangkap rangsangan tersebut dan mengirimkan sinyal ke otak. Neuron motorik kemudian akan mengirim sinyal balik ke otot, menyebabkan Anda menarik tangan Anda. Sementara sel glia, fungsinya menyediakan dukungan untuk neuron, menjaga lingkungan neuron, dan membantu transmisi sinyal. Mereka tidak seperti neuron yang dapat menghasilkan sinyal listrik, tetapi mereka berperan penting dalam memastikan neuron dapat berfungsi dengan baik. Astrosit sejenis sel glia memberikan nutrisi bagi neuron, menjaga lingkungan sekitar neuron, dan bahkan membantu membersihkan sel yang mati. Sel Schwann, jenis sel glia lain, membentuk selubung mielin di sekitar akson bagian neuron yang panjang, yang membantu mempercepat transmisi sinyal listrik, sehingga membuat kita dapat bereaksi lebih cepat. Nah, kalau respon kita lemot terhadap sesuatu, berarti ada masalah dengan sel otak kita, termasuk sel-sel yang disebutkan tadi. Otak harus dijaga dengan baik ya sahabat, karena berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan pikiran kita. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan otak, mulai dari pola makan sehat, aktivitas fisik, hingga menjaga kualitas tidur dan mengurangi stres. Karena otak manusia adalah salah satu anugerah terbesar dari Tuhan, yang tak ternilai harganya. Baik, sebelum kita lanjut, baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga loncengnya ya sahabat, agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya dari Uniko ID. Mari, kita lanjut. Menariknya, otak juga mengandung listrik. Ya, otak manusia memang menghasilkan listrik. Otak menghasilkan sekitar 23 watt listrik saat terjaga. Cukup untuk menyalakan bola lampu kecil. Listrik ini dihasilkan oleh aktivitas listrik di neuron, sel saraf yang saling berkomunikasi. Aktivitas listrik di neuron membentuk gelombang otak yang dapat diukur menggunakan alat yang disebut elektroensefalogram (EEG). Gelombang otak memiliki berbagai frekuensi dan amplitude yang terkait dengan berbagai aktivitas mental, seperti tidur, relaksasi, dan kesadaran. Sinyal listrik di otak memungkinkan kita untuk berpikir, merasa, dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Sinyal ini juga membantu kita untuk belajar, mengingat, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.
Jadi, otak adalah salah satu organ yang paling aktif dalam tubuh dan mengonsumsi sekitar 20% dari energi yang kita gunakan. Selain itu, otak tidak pernah benar-benar berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur. Otak juga sangat sensitif terhadap musik dan cahaya, dan terus aktif, bahkan saat tidur. Otak sensitif terhadap musik dan cahaya karena keduanya merangsang area tertentu di otak yang terlibat dalam pemrosesan sensorik. Rangsangan ini dapat menyebabkan reaksi psikologis, seperti pelepasan neurotransmitter dan aktivasi jaringan saraf, yang kemudian menghasilkan respons, seperti emosi, perasaan, dan bahkan perubahan suasana hati. Musik dengan pola ritmis dan nada yang khas, merangsang area di otak yang terkait dengan pemrosesan suara, emosi, dan bahkan memori. Musik dapat memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter, yang berperan dalam rasa senang dan motivasi. Sementara cahaya, baik yang terang maupun redup, juga merangsang otak melalui reseptor cahaya di mata. Rangsangan ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi, termasuk ritme sirkadian, mood, dan bahkan kelelahan. Musik dan cahaya dapat memengaruhi emosi dan suasana hati seseorang, baik secara positif maupun negatif. Itulah sebabnya, ketika kita mendengarkan musik atau melihat cahaya, maka terkadang kita pun suka terbawa suasana. Otak memiliki kapasitas penyimpanan yang luar biasa, diperkirakan mencapai 2,5 juta GB, cukup untuk menyimpan sekitar 1 juta jam video HD. Tumbuh dan berkembangnya otak ada batasnya. Meskipun tidak ada patokan pasti, kapan otak manusia memasuki fase sempurna atau matang. Beberapa ahli berpendapat bahwa otak pria akan mencapai fase sempurna pada saat usianya lebih dari 25 tahun. Sedangkan wanita akan memasuki fase tersebut setelah usianya lebih dari 21 tahun. Yang dimaksud fase sempurna otak adalah kondisi di mana perkembangan otak sudah mencapai fase akhir, di mana tidak ada lagi perkembangan. Seperti saat fase tumbuh kembang anak, yang di mana jaringan otak akan berkembang secara pesat. Singkat kata, fase sempurna otak diumpamakan sebagai kondisi maksimal dari perkembangan otak manusia. Meskipun demikian, tidak menjadi jaminan bahwa seseorang yang sudah mencapai fase sempurna tersebut akan jauh lebih pintar dibandingkan mereka yang masih dalam fase pertumbuhan. Karena kemampuan dalam belajar, mengingat, logika, dan kemampuan berpikir dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kemauan dan minat belajar, bakat genetik, pola asuh, dan asupan nutrisi. Otak manusia terdiri dari 3 bagian utama: otak besar cerebrum, batang otak brainstem, dan otak kecil cerebellum. Otak besar memiliki 2 belahan, kiri dan kanan, dan masing-masing memiliki 4 lobus: frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Otak besar cerebrum, bagian terbesar otak yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif, seperti berpikir, belajar, memori, dan bahasa. Otak besar terdiri dari 2 belahan hemisfer, yang masing-masing memiliki 4 lobus. Lobus frontal, mengendalikan gerakan, berpikir, merencanakan, dan memecahkan masalah. Lobus parietal, memproses informasi sensorik, seperti rasa, sentuhan, dan suhu. Lobus temporal, memproses informasi pendengaran, bahasa, dan memori. Lobus oksipital, memproses informasi visual. Batang otak brainstem, bagian otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Ia mengendalikan fungsi vital, seperti pernapasan, denyut jantung, dan siklus tidur. Otak kecil cerebellum, memproses informasi sensorik dari seluruh tubuh dan mengendalikan gerakan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Itu tadi beberapa fakta menarik otak manusia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Mohon maaf juga apabila ada kekeliruan dalam penyebutan gelar maupun kekeliruan dalam menyampaikan ulasan. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.